Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun engkau berada, salam sehat, salam sejahtera. Banyak di antara kita saat ini yang sedang merasakan ketidaknyamanan, yaitu dengan berbagai rasa sakit yang sedang diderita oleh orang-orang di sekeliling kita. Dari sakit yang dianggap berat sampai sakit yang dianggap ringan. Namun tentu itu semua bagi kita sesuatu hal yang sangat-sangat tidak diharapkan. Untuk itu kepada mereka-mereka yang sedang sakit sekarang, kita berdoa semoga mereka segera diberi kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun engkau berada, dari sekian banyak pernyataan yang tadi dikemukakan, yaitu dengan banyaknya orang-orang yang sedang menderita sakit, tentu dalam hal ini pula dinyatakan bahwa tiada lain dan tiada bukan hanyalah bentuk kelalaian-kelalaian yang mereka lakukan atau yang mereka perbuat, yang mana kelalaian-kelalaian tersebut bisa terjadi karena ketidakpahaman ataupun karena kecerobohan ataupun karena ketidakpedulian. Itu yang tahu hanyalah diri mereka masing-masing. Untuk itu kepada pemirsa dimanapun engkau berada, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah kita mawas diri, marilah kita mawas diri, marilah kita mawas diri akan hal-hal ketidaksehatan tersebut, sebagaimana yang selalu saya gaung-gaungkan, yaitu panaslah di pagi hari, panaslah di pagi hari, panaslah di pagi hari. Namun dari lanjutan panas di pagi hari, panas di pagi hari, panas di pagi hari, tentu seperti beberapa pernyataan yang lalu ada kelanjutannya, yang mana dalam hal ini saya akan mengilustrasikan dari sekian banyak orang-orang ataupun di sekeliling kita yang sedang merasakan sakit. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan pernyataan-pernyataan sebagaimana yang sering saya kemukakan, yang berkaitan dengan asupan makanan. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwasanya ketika di antara prosentase yang kita nyatakan, suka ada istilah pernyataan 100%. Jadi ketika dalam hal ini 100% diilustrasikan kepada orang-orang yang sedang mengalami rasa sakit, tentu saya menyatakan dalam hal ini 90% dari orang-orang yang sedang merasakan sakit tadi pastilah, sekali lagi saya nyatakan, bagi orang-orang yang sedang merasakan sakit saat ini 90% pastilah diakibatkan dari asupan-asupan makanan. Untuk itu kepada kita semua, kepada pemirsa dimanapun berada, waspadailah apa-apa asupan makanan yang kita konsumsi. Karena dari situlah yang saya nyatakan bahwa 90% problema kesehatan manusia di dunia adalah dari asupan-asupan makanan di setiap situasi dan keadaannya. Namun dalam hal ini perlulah kita cermati akan hal tersebut, sehingga di antara kita senantiasa tidak mengalaminya sebagaimana yang kita harapkan. Lalu yang 10%-nya lagi apa? Bagaimana? Dalam hal ini saya nyatakan bahwa 10%-nya itu adalah bisa dikategorikan atau bisa diilustrasikan dengan berbagai
situasi dan keadaan, artinya bisa dibagi beberapa kriteria. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Kriteria pertama yang dari 10% tadi, saya bisa menyatakan bahwa satu di antaranya adalah dari pikiran. Pikiran ini adalah dominasi nomor 1 dari ke 10% tadi. Lalu yang kedua di antaranya adalah virus dan bakteri. Virus dan bakteri ini adalah sebagai nominasi atau kategori yang kedua, yaitu yang sangat tentu juga menjadikan sesuatu waspada bagi diri kita. Yang ketiga adalah dari situasi alam yang berkaitan dengan alam semesta di sekeliling kita. Ini bisa menjadikan wujud-wujud ketidaksehatan kita. Seperti kita tahu, banyak di berbagai tempat, berbagai wilayah terjadinya kebencanaan, kecelakaan atau situasi situasional yang ada di sekeliling kita. Contoh kecil, kita terpeleset, terjadilah sesuatu bentuk sakit bagi diri kita, itu bisa terjadi. Itulah diantaranya 1 dari pikiran, 2 virus dan bakteri, ketiga adalah dari situasi alam yang terjadi di lingkungan kita masing-masing. Lalu yang keempat dan kelima dan seterusnya, dalam hal ini saya tidak berkompeten untuk menyampaikan. Jangankan yang 4, 5, 6 dan seterusnya, yang 1, 2, dan 3 pun tentu saya tidak berkompeten dalam hal ini. Yang ingin saya garis bawahi adalah dari faktor asupan makanan, yaitu dari yang ke 90% tadi. Karena inilah fakta-fakta yang harus kita benar-benar mewaspadai, sehingga kita senantiasa selalu mawas diri akan asupan-asupan makanan yang kita konsumsi. Sehingga tentu apa-apa yang kita harapkan, hidup sehat sebagaimana mestinya yang saya harapkan, tentu pemirsa pun demikian. Karena hidup sehat adalah sesuatu kekayaan alami yang patut kita rasakan bersama-sama. Namun tentu hal itu tidak mudah, kecuali kita mengerti tata caranya, mengerti rumusnya, mengerti cara kelolanya, sehingga kita bisa senantiasa benar-benar mendapati apa-apa yang kita harapkan. Sementara penyampaian saya sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.